Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini, alhamdulillah, setelah kita melewati beberapa pendahuluan yang beliau sebutkan di kitab ini, maka di pertemuan ini kita sudah akan masuk ke inti pembahasan setelah 3 pendahuluan sebelumnya, yaitu mengenal 3 perkara pokok yang akan ditanyakan kepada kita di dunia ini sebelum kita meninggalkan dunia ini. Kita akan ditanya di alam barzakh, juga nanti di hari kiamat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-aslul awal ma'rifatullah. Usul yang pertama, pokok yang pertama yang harus kita tahu yaitu mengenal Allah. Fa'idha kilalak, karena ini adalah isinya adalah pertanyaan malaikat nanti di alam kubur, maka beliau bawakan juga dalam bentuk pertanyaan. Fa'idha kilalak, jika kamu ditanya, mahyal usul as-salasah allati tajibu ma'rifataha, apa itu 3 pondasi dasar yang wajib kamu tahu? Ini pertanyaan beliau untuk membuka pembahasan ini. Apa itu 3 perkara dasar yang kamu tidak akan diberikan udzur untuk tidak mengetahuinya? Fakul, maka katakanlah, ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 3 perkara yang wajib kita tahu itu adalah mengenal, yaitu seorang hamba mengenal rohnya, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya. Ini jawaban awal. Kalau kita ditanya, apa hal yang harus saya tahu sebagai dasar pijakan sebagai seorang hamba dari hamba Allah? Katakanlah, yang harus saya tahu adalah siapa Rabbku, apa agamaku, dan siapa nabiku. Ini pertanyaan sekaligus ini jawabannya. Inilah nanti yang akan ditanya di dalam kuburan kita. Dan di dunia ini kita sudah ditanya tentang itu. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabi yang kamu ikuti? Dan jawabannya harus benar. Rabb kita siapa?
agama kita apa, nabi kita siapa. Kalau jawaban kita salah, maka kita akan binasa. Saya akan bacakan cepat hadits riwayat ya para imam hadits dari sahabat Al-Bara' ibn Azib. Dia menceritakan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan dari dicabutnya ruh sampai dikembalikan ruh nanti di jasad di dalam kuburan. Tapi kita langsung ambil yang di dalam kuburan. Bahwa seorang hamba apabila telah diletakkan di dalam lahatnya, lahat kuburannya, apakah itu di belah samping atau nanti di belah tengah, dan diratakan tanah di atas kuburannya, orang-orang juga kembali ke keluarganya masing-masing. Kata Nabi, ja'ahu malakan, maka akan datang kepadanya dua malaikat. Setelah tu'adu ruhu fi jasadih, setelah dikembalikan ruhnya ke jasadnya, wa yahya hayatan barzahiyah, dan dia hidup dengan kehidupan di alam barzah. Hanya Allah yang tahu bagaimana kehidupannya. Karena itu alam gaib. Maka dua malaikat tadi fayajlisani fi qabri. Kedua malaikat tadi itu akan mendudukkan orang itu dalam kuburan. Iya. Kalau kita bertanya, gimana caranya bisa duduk? Nah, sempit sekali itu liang lubang kuburannya. Ada papan lagi, ditaruh lagi tanah di atasnya. Itu kita tidak tahu. Karena itu adalah kehidupan alam barzah. Iya. Allah Subhanahu wa taala semua yang mengaturnya. Maka kedua malaikat itu bertanya, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyyu. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Ini yang pertama sekali ditanya. Iya. Ini yang pertama sekali ditanya di kuburan. Tidak ada yang lain. Maka kata Nabi, fal mu'min yaqul, seorang yang beriman dia akan berkata, yaitu seorang yang beriman di dunia ini, dia akan berkata, Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad. Rabbku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad. Ketika dia menjawab seperti itu, dengan lancar ditanya kepadanya oleh malaikat, kaifa arafta? Bagaimana kamu tahu? Kalau Rabbmu itu Allah, agamamu Islam, nabimu Muhammad. Iya. Ini nanti penting kita belajar ini masalah. Karena ini pertanyaan. Setelah kita jawab, malaikat akan bertanya, dari mana kamu tahu? Maka orang beriman dia bilang, ya qulu qara'tu kitab Allah, fadaraitu wa araftu. Saya baca Quran, saya baca kitab Allah, sehingga saya tahu, saya kenal. Iya. Setelah itu payunadi munadin. Setelah dia malaikat, kan tidak tahu malaikat kenapa bisa dia tahu. Payunadi munadin, maka penyeru menyeru. Antadatu abdi. Hambaku itu jujur. Karena di sana kalau kita ucapkan dengan mulut, dusta, ada yang maha tahu di atas. Tidak bisa kita dusta. Maka ketika kita berhasil jawab, dan ketika ditanya dari mana kamu tahu saya belajar jawabannya, maka ada yang menyerukan kepada malaikat bahwa hambaku itu benar, jujur.
Fa'afrishu minal jannah. Fa'afrishuhu minal jannah. Ya. Bentangkan untuknya karpet tempat tidur dari surga. Waftahu lahu baban minal jannah. Bukakan untuknya pintu surga. Oh, belum masuk sudah dibukakan. Wa yuwassah lahu fi qabrihi mabdal basar. Ini kehidupan alam barzakh. Dan diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Kehidupan alam barzakh. Iya, kehidupan alam barzakh. Fayatihi min rihil jannah. Maka datang kepadanya bau surga. Karena dibukakan pintu surga. Dia memang di kuburannya belum berpindah. Tapi dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Dan datang kepadanya bau surga. Fayanzuru ila maskanihi fil jannah. Sehingga dia melihat tempat tinggalnya di surga. Karena seorang yang beriman sudah disiapkan tempat tinggalnya di surga. Diperlihatkan tempat tinggalnya di surga sehingga dia berkata, Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabb, tegakkan hari kiamat. Karena dia sudah mau masuk di tempat. Jadi dia minta untuk segera ditegakkan hari kiamat. Ini yang pertama. Ini yang beriman, yang belajar. Yang belajar. Wa ammal murtad. Adapun orang-orang yang di kehidupan dunia ini berada di atas keraguan. Karena selain berpegang Islam pasti ragu. Pasti dia selalu was-was. Ini yang saya pegang benar atau tidak? Yang saya yakini benar atau tidak? Kenapa bisa ragu? Karena Nabi SAW menggambarkan sesuatu yang membuat orang yang berpegang selain Islam ragu. Baca di Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, ghairal Islami dinan, fala yuqbala min. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima darinya. Ini Quran. Bahkan Nabi juga katakan, "Laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani." Seandainya Musa hidup, tidak ada kelapangan baginya, tidak ada keluasan baginya kecuali mengikuti. Nanti Nabi Isa akan turun di akhir zaman karena Nabi Isa tidak meninggal. Dia diangkat oleh Allah ke langit. Nanti akan turun di akhir zaman dan dia akan membunuh Dajjal. Dia beragama apa? Dia beragama Islam. Mengikuti syariat Nabi SAW. Mematahkan salib, meratakan kuburan. Siapa yang tidak mau masuk Islam harus bayar pajak. Seperti hukum Islam. Dia berhukum bukan lagi seperti berhukum dengan hukum Islam. Maka orang-orang yang selain berada di Islam pasti akan selalu ragu. Sementara orang berpegang dengan Islam yakin. Karena agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah apa? Islam. Jadi sekarang amal murtad. Yaitu asy'ala raib wasyak wa adamul yakin. Wa in kana yad'i Islam, bahkan kata Syekh Shalih Al-Fauzan, orang yang hidup di atas keraguan, tidak di atas keyakinan, walaupun dia mengaku Islam. Dia muslim, tapi bahaya. Kadang muslimnya hanya di KTP saja. Tidak dilihat di masjid, kecuali lebaran. Iya. Tidak dilihat di masjid, kecuali Ramadan itu pun. Ya beberapa hari pertama. Beberapa hari kemudian dilihat ujung kakinya di bawah tempat makan. Iya. Tapi Islam. KTP-nya. Iya. Mengaku Islam. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, sama didudukan oleh dua malaikat tadi. Ditanya, man rabbuk? Dia jawab, la adri. Kan dia tidak bisa bohong. Saya tidak tahu.
Wa madinuk, dia tanya, apa agama? La adri, saya tidak tahu. Wa man nabiyum, siapa nabimu? La adri, saya tidak tahu. Karena dia juga tidak pernah belajar siapa nabinya. Dia hanya jawab, la adri. Jawaban orang bingung, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Saya hanya mendengar orang bilang, saya juga bilang. Hanya mendengar orang. Jadi tidak boleh kita hanya mendengar. Harus belajar. Kalau hanya mendengar orang, itu tercela. Lihat orang sholat. Tidak sholat seperti melihat Nabi sholat. Padahal kalau sholat itu Nabi katakan, "Shollu kama ra'aytumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Tapi dia sholat hanya sekedar lihat orang. Dia pernah lihat orang angkat tangan. Duduk tasyahud, dia lihat orang bengkok. Pundaknya kalau tasyahud akhir, dia kasih bengkok juga. Dia tahu kenapa itu bengkok. Iya. Dia lihat orang angkat tangan, telunjuk, dia angkat juga. Dia lihat orang angkat tangannya ke kiri dan ke kanan, dia buka juga. Padahal Nabi larang. Nabi larang membuka tangan ke kiri dan ke kanan. Iya. Nabi tegur para sahabat yang membuka kiri dan kanan. Nabi bilang, apa itu? Iya. Cukup kalau kalian salam, bilang saja Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Itu cukup saja. Iya. Ini yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia cuma lihat orang. Dia bilang, saya cuma mendengar orang bilang seperti itu, maka saya pun bilang. Yaitu dia hanya menyatakan dengan lisannya saja. Maka dikatakan oleh malaikat, la dafita wa la talaita. Kamu tidak pernah tahu itu dan kamu tidak pernah baca. Itu celaan bagi orang yang tidak pernah baca, tidak pernah belajar. Maka fayatribu bi mirzadatin min hadide. Maka dia pun dipukul dengan palu-palu dari besi. Yastihu minha sayhatan. Dia berteriak dengan pukulan itu dengan teriakan yang keras. Lau sami'an nas la sa'iqu. Kalau orang-orang yang mendengar maka mereka akan pingsan. Dalam sebuah riwayat dikatakan segala sesuatu mendengarnya. Ila taqolan, kecuali dua yang dibebani syariat, manusia dan jin. Hanya kita lihat di kuburan, tiba-tiba anjing lari, tiba-tiba burung terbang, itu orang di bawah. Lagi disiksa, dia berteriak, semua mendengar, kecuali manusia dan jin. Kalau mereka mendengar, maka mereka akan pingsan. Tidak bisa tidak mampu kita terima. Iya. Dan disempitkan kuburannya. Sampai remuk tulang belulangnya. Dibukakan untuknya pintu ke neraka. Sehingga datang baunya neraka dan panasnya. Dan dia bilang, ya Rabb, la tuqimis sa'ah. Wahai Rabb, jangan bangkitkan hari kiamat. Jadi dia berharap hari kiamat itu tidak terjadi. Karena dia sudah lihat tempatnya di neraka. Na'udzubillah. Maka penting mengenal ini. Mengenal Rabb, mengenal agama, dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Sekarang, fa'idha kilalak man Rabb. Kalau ditanyakan kepada kamu, siapa Rabb? Fakul, maka katakanlah. Itu sekarang kita pelajari. Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'am. Rabbku adalah Allah yang menjaga saya, mencipta dan mengatur saya,
dan juga yang mencipta, mengatur, memberi rezeki seluruh alam semesta ini dengan nikmatnya. Iya, itu yang harus kita katakan. Karena Allah sudah kita sebutkan dalil sebelumnya. Khaliqu kulli syai', ia menciptakan segala sesuatu. Dan juga Allah yang memberikan rezeki segala sesuatu. Innallaha huwa razzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi rezeki. Allah juga yang mengatur segala sesuatu. Allah yang mengatur segala sesuatu. Alam semesta ini. Itu yang mengaturnya adalah Allah. Cuaca, panas, dingin, hujan, angin, tidak angin, itu semuanya Allah yang mengatur. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tasubud dahar, fa inna Allah huwad dahar. Jangan kalian mencela masa. Ya, sesungguhnya Allah lah yang mengatur masa itu. Tidak boleh kita mencela. Mencela panas, mencela dingin, mencela angin. Tidak boleh. Dan Allah katakan, uqallibul laila wan nahar. Saya yang membolak-balikan malam dan siang. Ketika kita mencelanya, maka kita mencela yang membolak-balikan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus kita paham. Rob kita itulah yang mengatur segala sesuatu. Dan lanjutkan wa huwa ma'budi. Dialah sembahanku. Dialah sembahanku. Karena tidak cukup kita bilang Robku adalah Allah yang mencipta, mengatur, menguasai saya adalah Allah. Itu tidak cukup. Karena orang musyrikin juga kalau ditanya, ya, hal itu dia juga akan mengatakan Allah. Dia juga akan mengatakan Allah. Orang musyrikin. Orang musyrikin, jangan muslim, musyrik. Kalau ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, dia pasti akan bilang Allah, itu di Quran. Maka harus dilanjutkan jawabannya. Wa huwa ma'budi, dia adalah sembahan. Dia adalah sembahan. Laisa li ma'budun siwah. Tidak ada bagiku sembahan selainnya. Harus kita lanjut dengan jawaban itu. Iya, karena di surah Al-Fatihah saja Allah Subhanahu wa taala katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya alam semesta. Pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kebangkitan. Setelah itu, tidak boleh, itu hanya pengakuan terhadap rububiyah Allah. Bahwa Allah itu pencipta, penguasa. Maliki Yaumiddin, penguasa. Ya, hari kebangkitan, itu pengakuan. Allah itu punya rububiyah. Harus dilanjutkan dengan ucapan setelah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Jadi harus dilanjut. Sembahanku hanya Allah. Karena iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Harus dilanjut itu. Tidak boleh hanya sekedar bilang Rob Allah adalah Rob alam semesta. Itu juga diakui oleh orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah. Yang diperangi oleh Rasulullah. Harus kita lanjutkan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kita dianggap muslim. Iya, baru kita dianggap muslim. Iya, karena itulah dikatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu la ilaha illallah itu setelah kita iyyaka na'budu
hanya kepadamu kami beribadah. Artinya la ilaha illallah. Tidak ada sama sekali ilah, sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya iyyaka na'budu, hanya kepada kamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Allah. Iya, hanya kepada Allah. Kapan kita belum sampai di situ, maka kita belum muslim. Kayak orang-orang musyrikin ketika Nabi SAW berkata kepada mereka, La ilaha illallah tuflihun. Katakan la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Kalian akan berbahagia dunia akhirat, alam barzakh dan akhirat nanti. Apa kata orang-orang musyrikin? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini mau menjadikan sembahan itu hanya satu? Itulah keinginan Islam. Ketika mereka tidak mau mengakui sembahan hanya satu, Nabi perangi. Nabi perangi mereka. Karena Nabi kita diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengaku sembahannya itu hanya satu. Jadi katakan, dia sembahanku, tidak ada sembahan bagi saya kecuali dia saja. Wa kullu ma siwallahi alam. Segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. Namanya alam. Yang ada di Al-Fatihah tadi di awal. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah saja. Rabbul alamin, Rabbnya alam semesta. Siapa itu alam? Alam definisinya kullu ma siwallah. Semua selain Allah namanya alam. Berarti semua selain Allah itu alam, tidak boleh kita sembah. Apapun itu. Para nabi, orang soleh, malaikat, semua itu alam. Tidak boleh kita sembah. Tidak boleh. Dan beliau menyatakan wa ana wahidun min dalikal alam. Saya salah satu dari alam itu. Kata Syekh, kita semua ini. Beliau ajarkan kepada kita semua ini. Bagaimanapun keutamaan kita. Bagaimanapun kita itu kesempurnaannya. Maka kita itu alam. Tidak berhak untuk dibanggakan. Tidak berhak untuk apalagi disembah. Ya, apalagi disembah. Apalagi dikatakan adanya terdapat berkah. Apalagi begitu. Karena keberkahan itu adalah harus ada dalilnya kalau itu adalah berkah. Kalau itu adalah berkah. Ini yang harus kita pahami. Jadi ini jawaban awal yang beliau ajarkan kepada kita dan ini sesuai dengan dalil. Fa'idha kilalak, kemudian kalau kamu ditanya lagi. Ini namanya belajar. Bima arafta. Dengan apa kamu kenal begitu? Kan kamu jawab tadi. Kamu jawab ketika kamu ditanya, ya, siapa Rabbmu? Kamu jawab, Rabbku Allah. Yang mencipta saya dan mencipta alam semesta. Dan dia sembahan, saya tidak memiliki sembahan selain. Sekarang kamu ditanya lagi, bima arafta. Dengan apa kamu kenal begitu? Kenapa bisa kamu tahu? Aqul, katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi. Dengan ayat-ayatnya dan makhluknya. Saya tahu kan ada ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kalau dia itu adalah sembahanku. Dan juga saya tahu dari makhluknya, ciptaannya ini. Misalnya apa? Belum jelaskan. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda akan menunjukkan adanya Allah. Ya, al-lailu wan nahar. Kalau kita perhatikan,
Ini namanya ayat kauniyah. Karena ayat itu ada dua. Ada ayat kauniyah dan ada ayat syar'iyah. Ayat kauniyah itu alam semesta ini. Kejadian di alam ini. Ayat syar'iyah maksudnya Quran. Kita lihat, kita baca. Ucapannya. Kata beliau min ayat ini. Termasuk dari ayat Allah. Tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Al-lail wan nahar. Adanya malam dan siang. Ini malam teratur begitu. Tidaklah malam itu keluar pasti masuk siang lagi. Tidak terlambat sedikit pun. Itu pasti ada yang mengaturnya. Pasti. Tidak mungkin. Iya kan? Tidak mungkin. Wasyamsu wal qamar. Demikian pula matahari dan bulan. Matahari dan bulan. Itu harus kita perhatikan. Iya, bagaimana ini matahari? Terbit, terbenam, dia berjalan mengelilingi bumi, kemudian bulan, itu ada yang mengaturnya. Allah bertanya kepada kita di Quran secara akal. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmada ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidiyah. Katakan wahai Muhammad, bagaimana kalau Allah jadikan malam terus kepada kalian? Malam terus, tidak ada siang. Sampai hari kiamat. Siapakah sembahan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya kepada kalian? Ya kan? Secanggih apapun orang sekarang, kita tetap ada mati lampu. Kan begitu? Itu manusia. Buatannya manusia begitu. Pasti ada kekurangannya. Tapi coba lihat malam. Kemudian datang matahari, langsung terang dunia ini. Kita tidak mampu membuat satu dunia itu terang. Kalau malam, paling lihat. Kita lampu, oh ini cukup terang. Tapi coba keluar, coba mati lampu di luar. Tidak bisa kita kasih cahaya. Seperti cahayanya Allah. Matahari belum naik, tapi sudah terang di tempat kita. Iya, terang di tempat kita. Makanya Allah katakan, tanya kita, coba pikirkan secara akal. Bagaimana kalau Allah jadikan ini malam sampai hari kiamat? Apakah ada yang mampu mendatangkan cahaya? Apalah tasma'un, tidak kalian mendengar ini? Coba dengarkan ini ucapan. Coba pikirkan saja. Bagaimana di sana ada orang, saya pernah ketemu ia dengan orang dari Jerman. Dia bilang, kami di Jerman, masa kadang itu sholat dekat sekali waktunya. Baru sholat subuh, harus duhur. Baru duhur harus asar. Baru langsung maghrib. Terus malamnya panjang sekali. Iya, panjang sekali malamnya katanya. Karena kadang di mereka, siang pendek, malam panjang. Nanti ada lagi musim, siangnya panjang, malamnya pendek. Malamnya pendek, itu sudah menderita. Sampai dia bertanya kepada saya, kenapa itu Allah jadikan sholat ada siang, ada malam? Kenapa tidak dipilih malam saja, siang saja? Supaya kita tidak begini. Iya. Coba sampai begitu pertanyaannya. Karena ini padahal bukan malam terus. Bukan juga siang terus. Coba bayangkan, bagaimana kalau malam terus? Bagaimana kalau malam terus? Iya. Ini kata Allah. Apalah tasma'un? Tidakkah kalian mendengar ini masalah? Tapi dengar. Terus kedua,
Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmada ila yaumil qiyamah. Katakan juga wahai Muhammad, bagaimana kalau dibalik? Bagaimana kalau Allah menjadikan siang terus kepada kalian sampai hari kiamat? Bagaimana kalau siang terus? Kita akan menderita. Ya kan? Malam terus capek kita tidur. Siang terus gimana? Ya, kita akan minum obat tidur terus. Kan begitu. Makanya Allah katakan man ilahun ghairullah ya'tikum bilail taskununa fi. Siapa sembahan yang bisa mendatangkan kepada kalian malam yang bisa kalian tidur padanya selain Allah? Afala tubsirun? Tidakkah kalian melihat? Maka kata Allah, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar. Maka di antara rahmat Allah, dia Allah menjadikan kepada kita ada siang, ada malam, ada siang. Itu ada yang mengatur. Nah, disitulah kita tahu berarti ini ada Allah. Itu kalau kita tanya, dari mana kamu tahu itu? Ya, hanya malam dan adanya siang. Adanya matahari dan adanya bulan. Adanya matahari dan adanya bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga begitu. Katakan wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah katakan dalam Al-Qur'an termasuk ayat tanda dari tanda adanya Allah, adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan. Jangan kamu sujud ke matahari, jangan kamu sujud ke bulan. Karena di sana ada orang menyembah bulan, ada orang menyembah matahari. Jangan. Sujudlah kepada Allah yang menciptakan. Matahari dan bulan saja yang besar begitu. Manfaatnya lebih. Kita tidak boleh sujud kepadanya. Apalagi ke pohon, sungai, yang manfaatnya tidaklah sebesar bulan dan matahari. Apalagi ke kuburan orang soleh. Apalagi itu. Bukan merendahkan orang soleh. Tapi la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kamu sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Sujudlah kepada yang menciptakannya. Orang soleh itu yang menciptakannya Allah. Sujud kepada Allah yang menciptakannya orang soleh. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika memang kalian hanya kepadanya beribadah. Kalau memang tidak, ya sudah. Diajak hanya beribadah kepada Allah. Karena sebagian orang bilang, ini tidak menghargai orang soleh. Kita menghargai orang soleh. Kita hormati, Masya Allah, kesolehannya. Tapi bukan berarti sampai diibadahi. Bukan itu maksudnya. Hormati orang soleh karena kesolehannya. Tapi dia bukan Tuhan. Yang harus kita berdoa kepadanya. Mau minta anak ke sana, minta rezeki ke sana, mau lulus PNS ke sana. Harus minta kepada yang menciptakan. Iya, semua itu yang menentukan semua itu. Itu kata Allah di Quran, bukan kata saya. Sampai sebentar bilang rahasia ustaz. Iya. Bukan, ini Allah yang bilang. Sebagian orang kalau dibilang begini, itu Wahabi itu. Oh, itu istilahnya orang sekarang itu lagi tren begitu. Kalau ada orang bilang jangan sembah kuburan orang soleh, hati-hati. Wahabi. Iya. Ini Allah ini yang bilang, bukan Wahabi. Iya, Allah yang bilang, jangan kamu sujud kepada matahari, jangan kamu sujud ke bulan. Akan tetapi sujudlah kepada yang menciptakannya jika kamu memang betul-betul beribadah kepadanya. Jika memang betul-betul kamu beribadah kepadanya. Ini akan disebutkan oleh beliau setelahnya nanti ayat. Ini ayat yang kita sebutkan tadi. Inilah tanda dari tanda ya
yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah Rabb kita alam semesta, Rabb alam semesta, termasuk Rabbnya kita. Nanti lagi kita lanjutkan wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk ciptaan Allah, ya. Kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Karena sepertinya sudah masuk waktu, jangan sampai ada pertanyaan dari Pak Haji terus. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Mantap Pak Haji terus. Pak Haji Rahim. Tidak pernah lihat. Masya Allah. Semoga Allah menyembuhkan. Masya Allah. Terlalu sering kami mendengar dari kepadanya kami mendengar. Sekarang kami dengar kepadanya kami berbicara. Longgar maksudnya Jadi yang kita tanyakan, baik, sama ada hakikatnya Mbak. Cuman saya tambahkan kata hanya. Kalau kepadanya kami menyembah, beribadah sama saja. Menyembah Allah artinya beribadah kepada Allah. Menyembah Allah artinya sama, beribadah kepada Allah. Iya, cuman tadi kita fokus kepada hanya. Hanya kepadamu kami menyembah. Itu saja yang kurang. Sehingga terjadi syirik. Karena tidak ada kata hanya kepadamu kami menyembah. Kalau hanya itu satu-satunya. Yaitu tidak kepada selainmu. Itu diambil faedat karena susunan asli dari kalimat itu adalah na'budu iyyaka. Kami beribadah kepadamu. Begitu asal susunannya. Kemudian dikedepankan, Pak. Itu yang di belakang. Asalnya na'budu iyyaka menjadi iyyaka na'budu. Dikedepankan itu yang di belakang asalnya lil ihtimam wal ikhtisas, supaya kita perhatikan. Kalau kita bilang saya beribadah kepada Allah, itu biasa. Saya beribadah kepada Allah. Saya beribadah kepada Engkau ya Allah. Itu biasa. Tapi kepada Engkau saya beribadah, itu beda. Jadi dikedepankan Pak, supaya kita perhatikan bahwa memang hanya Allah yang kita sembah. Itu yang ditekankan di surat Al-Fatihah. Masalah bahasa menyembah beribadah sama saja. Seperti itu Pak Haji terus. Bagaimana memahami ungkapan ini sehingga kita mengawali tidak salah tafsir, seakan-akan belum ada yang tidak Iya, baik. Memang sebenarnya tidak salah tafsir juga. Memang sudah benar. Terserah di atas karena Allah itu di atas. Allah di atas. Memang dia yang mengatakan dia di atas. Cuman kita tidak tahu kaifiatnya. Kita tidak tahu bagaimana
itu Allah di atas. Yang penting Allah di atas. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Allah tidak katakan bagaimananya. Kewajiban kita adalah meyakini Allah itu di atas. Seperti itu. Tanpa membagaimanakan. Tidak boleh kita tanya bagaimana itu Allah. Yang jelas kita yakini Allah di atas, yang mengatur seluruh hamba-Nya. Tidak ada sesuatu apapun di atasnya lagi. Allah paling tinggi. Wa huwal qahhar fawqa ibadi. Dia Allah yang maha tinggi di atas hamba-hambanya. Dia Allah yang maha tinggi di atas hamba-hamba. Seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang buat secara lain, witir hingga langsung 2 salam. Mana yang lebih kuat secara lain? Baik, semuanya kuat. Karena Nabi kadang witir sekali, kadang Nabi witir 3, kadang Nabi witir 5, kadang Nabi witir 7, kadang Nabi witir 9. Semua kuat. Secara dalil boleh kita pilih mana yang dimudahkan, mana yang dimudahkan. Karena kadang kita tidak mampu 3 sekaligus, kadang kita tidak mampu 5 sekaligus, kadang lebih ringan kalau kita 2, 1. Dibolehkan. Karena sholat malam sunnah kita istirahat setiap setelah salam. Seperti itu, Pak. Jadi tadi terakhir sebelum penutup. Baik. Yang menyatakan bahwa terpeninggal saya muncul di belakang batu yang berkelompok-kelompok merasa klaim dirinya serba tahu yang salah yang dipilih. Pak malas mendengar ceramah, tidak mau mendengarkan merasa cukup. Baik, Masya Allah. Sangat banyak petunjuk tentang itu, dalil-dalilnya. Di antaranya bahwa Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada para sahabat di hadits Al-Irbad Ibn Sariyah. Pernah Rasulullah memberikan nasihat kepada mereka sampai kata Al-Irbad Ibn Sariyah, mengalirkan air mata dan menggetarkan hati. Sampai para sahabat bilang, ya Rasulullah, ka'anna hadza adalah seakan-akan ini wasiyah muwaddi', nasihat perpisahan. Maka kata para sahabat, berilah kami wasiat. Maka kata Nabi kepada mereka, innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup lama di antara kalian, maka kalian akan melihat perselisihan perbedaan yang banyak. Jadi memang ini sudah seperti itu. Kalian akan melihat perbedaan perselisihan yang banyak. Makanya turun Quran obatnya. Karena ini memang pasti akan terjadi, turun Quran sebagai obat yang membuat kita sudahi ini perselisihan. Kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa ila Rasul. Kalau kalian berselisih dalam suatu masalah, kembalikan kepada Allah. Maksudnya Quran. Apa Quran bilang? Kalau kita berselisih, Pak Haji punya pendapat, saya punya pendapat, apa Qurannya? Dan kepada Rasul. Kan sunnah hadis Nabi menjelaskan itu Quran. Karena kalau kita berpegang di Quran, itu dalilnya global, umum.
khususnya ada di hadis yang menjelaskan itu Quran. Ya, apa hadisnya? Kembali ke Rasul, saat hidup ke Nabi, saat Nabi sudah meninggal, ya ke hadis. Kenapa dikasih ini obat? Karena itu tadi, Nabi bilang, siapa yang hidup panjang di antara kalian, dia akan melihat perbedaan pendapat yang banyak. Semua akan bilang, saya benar. Bahkan ini sudah terjadi di masa sahabat begitu. Karena tidak semua itu hadis sampai ke seorang. Tidak semua. Kan ada yang terjadi dalam rumah Nabi, ada terjadi di safar, ada terjadi di tempat dia. Jadi masing-masing mengambil ini cerita. Seperti Abu Hurairah. Belum berfatwa setelah meninggalnya Nabi, orang kalau di bulan Ramadan, junub di malam hari, misalnya Pak Haji, ya sahurnya pakai datangi istri. Iya, sahurnya. Tapi kan Pak Haji bilang sebelumnya beliau sudah ATM. Iya. Tapi ini anggaplah begitu. Abu Hurairah berpendapat harus mandi sebelum adzan. Kalau tidak sah puasanya. Nah, itu pendapat Pak. Oh, setelah itu ternyata Aisyah berpendapat lain. Nabi pernah junub. Belum sahur, Nabi junub. Terus belum tidak mandi kecuali sudah adzan mau keluar sholat. Berarti masuk waktu belum mandi. Berarti tidak masalah junub di setelah Ramadan, yang di setelah subuh. Setelah adzan subuh tidak masalah, yang penting jangan dilakukan saat sudah adzan. Dilakukan sebelum adzan, cuman mandinya boleh sudah adzan. Itu terjadi di rumah. Kan tidak ada yang tahu Nabi di dalam rumah begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai itu kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah bilang, ya kita ikut dia karena dia yang tahu keadaan Nabi. Nah itu Pak, kalau berselisih kembali ke hadis. Apa yang dilakukan oleh Nabi kalau junub? Akhirnya hilang perbedaan pendapat. Akhirnya para sahabat sepakat. Para sahabat sepakat. Begitu Pak. Karena itulah ini Nabi bilang. Makanya Nabi berwasiat Pak tadi setelah itu. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku. Kalau ada yang berselisih, pegang saja hadis. Buang ini semua ucapan. Siapa yang bilang? Buang. Makanya Imam Syafi'i bilang begitu. Kalau kamu dapat hadis di jalan, ambil itu hadis, buang pendapatku. Karena Nabi yang bilang begitu. Kalau berbeda pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, ambil hadis. Tidak ada Nabi berwasiat. Ambil pendapatnya Muhammad ibn Idris. Tidak ada. Ya, buang semuanya, pegang hadis. Abdu Alaihi bin Nawajid, gigit dia dengan gigi geraham kalian, gigi belakang. Supaya itu maksudnya kuat. Itu yang kuat. Itu yang digigit. Jangan gigit. Oh, Pak Kiai itu bilang begitu. Tidak boleh Pak Haji bilang begitu. Kita sama-sama harus gigit apa? Hadis, gigit Al-Quran. Seperti itu Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.